Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Junia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang pinjaman online. Tapi kali ini saya mau membahas tentang pinjaman PinPri atau pinjaman pribadi. Sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini langsung saja ya teman-teman, saya mau membahas bahayanya pinjaman PinPri atau pinjaman pribadi. Ini OJK sekarang ini meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap PinPri ini. Karena apa teman-teman? Karena PinPri ini modus baru dengan pinjaman pribadi ini tidak masuk dalam regulasi OJK. Jadi teman-teman, PinPri ini kan nggak diatur OJK. Jadi OJK ini menghimbau masyarakat untuk hati-hati karena ini bukan produk yang diawasi oleh OJK. Jadi kayak pinjaman legal, ini bukan kayak ilegal teman-teman. Jadi masyarakat ini disuruh berhati-hati karena PinPri ini kan modus baru. Sebenarnya PinPri ini termasuk bukan modus baru ya teman-teman. Untuk di masyarakat kayak rentenir seperti itu loh teman-teman. Jadi bukan kalau pinjaman online-nya pinjaman ilegal, tapi kalau yang bukan online kayak yang di masyarakat ini kayak pinjaman dari rentenir gitu. Tapi sekarang modusnya itu pinjaman pribadi ini juga walaupun tidak ribet, tidak mengisi formulir dan sebagainya seperti kita mau ngajuin pinjol, ini PinPri ini juga termasuk menyengsarakan teman-teman. Karena untuk PinPri sendiri ini juga mereka minta data-data si peminjam. Jadi mereka ngasih syarat peminjam itu disuruh setor kayak KTP, data-data pribadi lah teman-teman. Jadi ini malah lebih bahaya. Jadi kalau kita nggak teliti, bisa disalahgunakan juga data-data kita teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang galau, gagal bayar pinjaman online misalnya, jangan sampai kita kejerat PinPri ini ya teman-teman. Misalnya kita sering sih kita kepikiran gitu, kita alternatif nih cari pinjaman dana talangan untuk membayar pinjol misalnya. Kita pinjam ke pribadi. Pribadi ini kalau bukan PinPri misalnya pinjaman pribadi yang lunak misalnya dari saudara atau teman, itu enggak masalah kalau tanpa bunga mencekik. Tapi kalau udah kita masuk ke rentenir dengan bunga mencekik teman-teman, wah kita semakin sengsara ini teman-teman. Kalau misalnya kita sampai terjerat PinPri ini. Nah, untuk yang sekarang ini kan lagi rame dibahas ini PinPri ini katanya modus baru. Sebenarnya kalau untuk di masyarakat sebenarnya kan udah lama. Kayak PinPri ini kayak rentenir yang suka walaupun nggak ngisi formulir tapi dia minta fotokopi KTP, KK dan sebagainya itu kan udah modus lama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini galau, gagal bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang apalagi kita yang lagi banyak pikiran, misalnya baru gagal bayar nih di pinjol, kita udah tertekan, dapat WhatsApp, telepon dari si DC, lalu kita cari jalan alternatif, kita cari dana talangan tapi bukan ke saudara ataupun teman yang tanpa bunga, malah kita ke rentenir. Itu kalau menurut saya sangat bahaya sekali. Kalau untuk dipinjol mungkin pinjol ilegal ya teman-teman. Jadi pinjol ini kayak pinjol ilegal ini kan bunganya mencekik. Misalnya hutang 1 juta yang diterimanya cuma 750, balikinya 1.200.000. Itu yang saya tahu karena saya sendiri sudah ngalami untuk dipinjol ilegal teman-teman. Ini juga banyak gagal bayar. Awalnya 1, terus merembet-merembet kemana-mana, akhirnya
jadi banyak, jadi menumpuk. Ya mungkin buat teman-teman ini kita saling sharing aja, kita jangan sampai terjerat dengan pinpri atau pinjol ilegal sekalipun, walaupun kita saat ini sudah mengalami gagal bayar di pinjaman online legal ya teman-teman. Jadi kita perlu berhati-hati, data kita itu sangat berharga teman-teman. Walaupun dengan fotokopi KTP ataupun kita kirim foto KTP dan sebagainya, kita itu juga sudah banyak sekali sekarang itu pinjol-pinjol ilegal itu menyalahgunakan data kita. Jadi kalau buat teman-teman yang belum terjerat pinjol legal atau ilegal, jangan pernah kita keluar dari jalur, misalnya udah nggak pernah, ini ada yang nawarkan pinpri atau pinjaman pribadi yang istilahnya kalau di masyarakat kayak rentenir itu ya. Jangan teman-teman, karena itu bunganya juga mencekik. Kita juga data-data kita yang kita setorkan, misalnya mereka minta persyaratan KTP dan lain sebagainya, itu juga belum tentu aman. Walaupun kita kenal si rentenirnya itu di mana tempat tinggalnya, di mana ini, kita juga nggak bisa percaya dengan orang-orang tersebut. Jadi buat teman-teman yang saat ini mengalami gagal bayar, ayo kita berjuang untuk lepas dari riba. Semoga kedepannya kita dengan kesabaran, tidak gali lubang tutup lubang, malah kita nanti dipermudah rezeki kita. Nah nanti kalau memang kita sudah ada dana lebih, kita bayarkan sedikit demi sedikit, karena kita niatnya bayar ya teman-teman, bukan kabur dari hutang. Jadi untuk teman-teman saya doakan semoga banyak rezeki dan diberi kesehatan, itu yang paling utama. Mungkin hanya ini ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat tentang bahayanya pinpri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.